Pertama kita periksa tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran bagian dari hemodinamik, ya. Tingkat kesadaran kita punya dua, ya, penilaian di ruangan. Di ruangan intensif itu ada dua, intensif anak, pakai GCS dan pakai Forscore. Nah, kalau pakai GCS, pasnya ini memang dikenakan atau dipakainya di ruang rawat biasa. Kenapa kita pakai Forscore? Karena Forscore ini kita gunakan untuk pasien yang terpasang ventilator. Sehingga dari nilai Forscore ini nanti bisa menentukan, oh iya ini bakalan bagus nggak ya anaknya, bakalan cepat pulih nggak nih anaknya. Melalui Forscore ini kita bisa menilai. Jadi kami lebih sensitif, menurut penelitian Dewi juga lebih sensitif untuk penentuan prognosa pasien ini menggunakan Forscore. Lebih sensitif. Kemudian pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin kita bisa periksa NDPL, ya, periksa klinis pasien, lihat dari konjungtiva, apakah pucat atau tidak, dari telapak tangan, telapak kaki, teman-teman bisa lihat. Sehingga nanti teman-teman punya nilai yang bisa dituliskan di dokumentasi keperawatan bahwa teman-teman sudah melakukan pemeriksaan fisik, hasilnya seperti ini, dan didukung oleh pemeriksaan lab. Jadi nyambung antara pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan klinik teman-teman. Selanjutnya adalah denyut jantung. Anak saya tadi sudah infokan bahwa tiap anak itu berbeda-beda, tiap usia berbeda-beda, sehingga teman-teman mesti punya tabel ini di tangannya masing-masing yang di bagian anak, ya, supaya tahu menginterpretasikan apakah anak ini masuk ke dalam kategori normal, tahikardi atau bradikardi. Ini umur tahun 2021, taruhlah sekarang umur setahun. Umur setahun, heart rate-nya 204. Padahal di sini setahun dikatakan bisa lagi bangun aja sampai 190. Ini padahal dia pakai terpasang penti di picu tuh. Bisa sampai 204. Artinya dengan 204 ini kita bisa interpretasikan dia tahikardi berdasarkan parameter TTV yang normal pada anak 1 tahun. Oke, itu terkait heart rate. Masih lanjut terkait heart rate, bagaimana sih heart rate itu bisa kita dapatkan nilainya di bedside monitoring kita, berarti kita butuh bantuan yang namanya elektroda. Pemasangan elektroda ini sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi hasil atau yang di layar ditunjukkan nantinya berbentuk angka daripada heart rate. Persyaratan yang harus dikerjakan pada saat memasang elektroda itu adalah kulit harus bersih, ya. Artinya kulit dada yang akan dipasangkan elektroda itu harus bersih dari lemak. Dibersihkan dulu, ya. Rekatkan elektroda dengan tepat. Artinya jangan direkatkan di pas di iganya, karena dia tidak bisa menangkap suara atau bunyi dari jantung yang nanti diinterpretasikan sebagai gelombang EKG kalau diletakkan di tulang. Jadi rekatkanlah di antara iga, ya, di antara. Jadi kalau ada iga ini di tengahnya. Jangan di atas iganya diletakkan karena hantarannya tidak baik untuk menangkap suara dari jantung untuk diinterpretasikan sebagai PQRS, nanti jadinya bentuk angka. Kemudian posisi elektroda sesuai kebutuhan. Ada yang lead-nya 3, ada yang lead-nya 5, ada yang 12. Terserah teman-teman, tapi prinsipnya kita bisa memonitor heart rate-nya, monitor pernapasannya. Itu yang penting dengan menggunakan elektroda yang sederhana ini. Mungkin kalau di ruangan yang lebih lebih fokus ke area jantung, misalnya ICU jantung, mungkin bisa menggunakan lead yang lebih banyak karena kan mendapatkan area-area yang lebih detail. Tapi kalau di PICU cukup menggunakan 3 lead ini karena kita hanya mau lihat secara big numericnya aja, ya.
Tapi walaupun dengan numerik dengan sekitar 10 senti EKG-nya berjalan, kita udah bisa melihat juga ada nggak gangguan di irama jantung. Nah, bila ada gangguan itu bisa kita tangkap, kita lakukan EKG untuk melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Nah, untuk yang EKG ini kita letakkannya di posisi di sini ya. Kenapa yang ini posisinya di bawah diafragma? Ini untuk menangkap gerakan diafragma yang dianggap sebagai gerakan pernapasan, sehingga pernapasan pun bisa ketangkap oleh elektroda ini dan diinterpretasikan sebagai jumlah respirasi dan dalam bentuk angka dan grafik atau gelombang. Kemudian tekanan darah, ya, tekanan darah ini sangat perlu, ya, untuk menentukan kemungkinan ini anak masuk ke dalam gangguan hemodinamik atau tidak. Bagaimana tuh supaya tekanan darah ini terukur dengan baik dan dengan akurasi yang tinggi? Kita perlu persiapan alat yang baik. Ya, alatnya harus dikalibrasi dengan baik dan secara berkala. Posisi pasien senyaman mungkin, ya. Jangan anaknya tangannya kelipat ke belakang, dipasangin juga mansetnya tanpa memperbaiki posisi pasien. Kemudian pastikan ukuran cuff sudah tepat, yaitu melingkupi 80% atau 2/3 lengan atas. Jangan kebesaran, jangan kekecilan, karena ini sangat mempengaruhi hasil dan sangat mempengaruhi tata laksana selanjutnya. Ya, jangan karena hasil yang sudah kita keluarkan diinterpretasikan oleh dokter menjadi hipertensi atau hipotensi karena kita salah ngukur, karena penempatan cuff-nya yang salah, akhirnya anaknya diberikan obat yang tidak semestinya. Oke, ini mungkin yang manual ya, kayak di PICU, di intensif, kita tidak menggunakan yang manual. Kalaupun menggunakan yang manual, memompanya tidak terlalu jauh, estimasi sistoliknya. Ya, misalnya sistoliknya 100, jangan dipompanya sampai 150, anaknya kesakitan. Oke, ini ada tabel ukuran manset. Teman-teman di ruangannya boleh menggunakan ini untuk pengajuan pengadaan alat. Dilihat aja profil pasiennya itu kira-kira umur berapa, sehingga dia butuh manset tekanan darah sebesar ini. Karena jika teman-teman menggunakan manset satu untuk rame-rame dengan ukuran yang sama, teman-teman udah salah. Misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya ya, yang berdampak ke hemodinamik pasien. Diperiksa pakai manset yang satu untuk semua orang, hasilnya bagus, tapi kondisi klinis tidak mendukung bahwa dia kondisinya baik-baik saja. Pada saat kita dilakukan telusur, ternyata tensi kita, tekanan darah yang kita lakukan itu tidak sesuai karena ketidaksesuaian dengan manset. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah hal itu, teman-teman perawat di ruangan masing-masing, tolong ini diajukan di ruangannya sendiri, ya. Jangan sampai di ruangan anak itu ukuran mansetnya hanya satu atau dua ukuran dan dipakaikan ke berbagai jenis usia anak. Ini sangat berbahaya. Nah, di mana letakkannya? Manset ini bisa diletakkan di kaki ya, di paha nih ya. Yang penting dia masih bisa nadi arterinya masih keraba ya. Di paha kan keraba, di belakang pahanya, di lipatan pahanya ada arteri yang bisa kita raba. Oke, ada ukuran-ukurannya yang bisa kita lihat di searching, banyak bisa dicari sesuaikan dengan usia anak yang sering teman-teman rawat. Cara pemasangannya seperti ini ya. Jadi ini 1-2 cm disisain ya, kalau misalnya ini nggak usah pakai sentian yang dibawa, tapi gunakan aja jari. Satu jari ini kan ibaratnya 1 senti ya. Jadi dikasih jarak 2 senti supaya untuk apa? Untuk menempatkan satu stetoskop. Yang kedua, biar sesuai dengan ukuran yang sudah dianjurkan 80% dari lingkar lengan, dari tingginya lengan atas.
Yang selanjutnya adalah ini. Dari pabrikan ini sudah dibuat suatu panduan bahwa jika melakukan pengukuran tekanan darah, tanda panah ini harus berada di arteri. Jadi arterinya kita raba dulu. Di sini arterinya berarti disitulah si tanda panah itu berada. Baru kita melakukan pengukuran. Jangan kebalik, mana aja lah yang penting mansetnya kelilit. Akhirnya hasilnya juga tidak akurat. Oke, jadi kita coba tolong biasakan menggunakan alat ini berdasarkan SOP yang dari pabrikan atau memang SOP yang ada di rumah sakit masing-masing yang sesuai dengan standarnya. Ya, jangan asal dililitkan ke tangan pasien atau ke kaki pasien. Ada aturannya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya, gimana mau meletakkannya? Mau di sini boleh, ya. Mau di sini boleh. Kan kadang-kadang kita kalau punya alat yang elektrik ya, yang kecil bisa digunakan radialis ini. Yang penting dia satu arah dengan arteri. Di sini ada arteri. Kalau di sini ada arteri. Kalau di paha di popliteal ini ada arteri. Kalau di daerah apa namanya ankle ya di dorsalis pedis ini ada arteri. Jadi di setiap yang ada arteri ini kita bisa menggunakan manset ini. Nggak melulu di tangan. Kalau di tangannya misalnya ada masalah, misalnya ada cedera, terus kita nggak lakukan pengukuran tekanan darah. Ya, jadi keempat hal ini bisa digunakan untuk mengukur tekanan darah. Ini yang invasif, yang non invasif. Nanti invasif beda lagi. Bisa mengukur tekanan darah melalui arterial. Nah, untuk menentukan apakah anak ini hipertensi atau hipotensi atau normal, kita menggunakan nilai persentil. Ya, di sini ada tabelnya atau nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari Google ya, PETZ namanya. Tinggal teman-teman masukin aja tanggal lahir, tanggal sekarang, tinggi badannya, nanti keluar hasilnya. Batasnya di mana sih anaknya, pasiennya normalnya. Nah, nanti dari sini kita bisa mengidentifikasikan, oh iya anaknya ada gangguan hemodinamik karena hipertensi, karena hipotensi, gitu. Nah, selanjutnya adalah CRT, capillary refill time. Pengisian kapiler kembali. Caranya bagaimana? Ya, menekan ujung jari atau tumit atau sternum selama 5 detik. Kemudian dilepas 5 detik ya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Dicatatlah waktu mulai saat melepaskan. Melepaskan tekanan sampai kulit kembali memerah. Itulah yang disebut dengan CRT. Jangan cuma ditekan, terus dilepas tanpa menghitung 5 detiknya. Oke, dan tidak melihat kembali merah atau enggak. Itu mah bukan meriksa CRT namanya ya, cuma neken doang. Nah, nilai normalnya berapa? Nilai normalnya itu jika lebih dari 2 detik menunjukkan perfusi perifer yang buruk dan mungkin merupakan tanda awal yang shock. Berarti yang normalnya itu adalah kurang dari 2 detik. CRT memanjang dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu penyakit pembuluh darah perifer, ada hipotermi, suhu lingkungan, pencahayaan yang buruk, dan usia, terutama usia tua. Ya. Nah, warna kulit, ada cyanosis, ada kutis marmorata atau mottled, ini kita harus monitor sebagai pemantauan hemodinamik karena ini adalah tanda-tanda bahwa gangguan perfusi sudah terjadi. Kemudian saturasi oksigen, ya. Saturasi oksigen itu adalah rasio antara jumlah oksigen aktual yang terikat oleh Hb terhadap kemampuan total Hb dalam mengikat oksigen. Jadi saling bekerja sama nih si Hb dengan oksigen. Oke. Nah, nilai normalnya itu udah tahu semua lah 95 sampai 100%. Bagaimana sih kita menginterpretasikan si grafiknya si saturasi oksigen ini? Nah, ini adalah normal signal, signal yang normal. Kayak gini ya. Nah, ini datar, low perfusion. Jadi kalau
lihat gerakan dari saturasi oksigen kita seperti ini bisa jadi low perfusion atau bisa jadi lepas probe-nya. Jangan buru-buru mengatakan dia low perfusion. Lihat dulu letaknya benar atau enggak. Yang gini kayak gerigi nih, kayak gergaji, anaknya gerak-gerak terus, nggak bisa diem, bergerak terus jarinya, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mensensor melalui infrarednya, menangkap signal dari si oksigen dan si Hb tadi. Oke, lanjut. Ini salah satu contoh ya. Kita ini lihat gelombangnya ada, berarti ini signalnya bagus ya. Signalnya bagus tapi hasilnya 55%. Ini menurut teman-teman coba tulis di chat ya, apakah saturasi ini realnya pasien atau tidak? Coba di chat. Ya, baik teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman? Boleh Apakah nilai dituliskan di apakah chat. nilai 55 ini benar-benar saturasinya pasien? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Yuk, silahkan yuk kita diskusi supaya sama-sama tahu. Yuk, boleh yuk teman-teman yuk. Atau ada yang mau raise hand, mau ngomong langsung juga boleh. Ayo, silahkan.